Sama seperti kalau balik lagi ke banking juga tadi kalau Leli bilang si BBRI gitu berhasil break ke 4950 ya itu juga sebenarnya kan karena dia ngejar Mandiri, BCA itu udah sempat all time high kan. BRI kan di satu sisi masih agak Betul. lagging nih. Jadi kenaikan mungkin loan growth yang masih tinggi, NIM yang masih lebih lebar gitu kan karena dia segmennya juga Mhm. segmen yang tebel gitu marginnya di core itu ya dan ya yang level middle bawah harusnya sih potensi juga untuk teman-teman yang suka big caps gitu ya. Mhm. Nah, tadi gue sambil lihat-lihat ada cerita apa lagi, Lel? Lu tadi cerita panjang banget. Aku Mungkin ada cerita apa lagi ya? Mungkin nanti misalnya kalau kita lu ngeliat bahas tentang. Mhm. tentang copper ini kan copper ini sebenarnya ada salah satu metal yang hampir dipakai di semua industri. Kurang lebih dia banyak menggunakan Betul. tembaga. Jadi itu Bro Gary ya kalau yang di teman kita yang diterima ke aset dia suka lihat indikator copper itu untuk melihat pergerakan ekonomi dunia. Since copper itu juga sebenarnya agak di bottom tapi mulai-mulai naik gitu. Jadi sebenarnya kayak ada potensi rebound di pricing coppernya sendiri gitu. Jadi menunjukkan ekonomi dunia sebenarnya sudah pulih. Gue sih gampangnya lihat kayak gini aja nih. Forecastnya ini sebenarnya kayak di copper price-nya ini kan dia udah di bottom tuh di sini nih ya sekitar Ya. sini. Ya kan dia Mhm. harus agak bisa naik lagi tuh rebound lagi ke atas. Harga Mhm. metal-metalan juga cukup hijau ya untuk pergerakan 1 bulan terakhir. Jadi sebenarnya ya boleh dikatakan metal ada chance untuk copper price-nya sendiri rebound gitu ke Mhm. atas dan ya itu akan nge-drive si MDKA-nya sendiri. Jadi mungkin momen turun tuh momen yang bagus untuk kita collect bertahap nih si MDKA ini. Good choice sih, Ya. Leli. Aku menurutku sih MDKA ini bakal jadi the biggest company ya untuk permetalan di Asia. Menurutku ya. Hmm, Ya, itu. Oke, Ada lagi kok. Wins. apalagi wins. Why wins? Wintermart. Yes. Why Wins? Jadi ada riset dari Evercore ISI. Jadi dia itu adalah salah satu investment Mm-mm. ke ke ngelek ke ke udah Ya, lanjut aja tadi ngomongin ke tentang oil oke. wins. Gimana? Wins. Jadi ada riset dari Evercore ISI. Jadi dia itu salah satu investment management kan terkait dengan Tidewater. Tidewater itu adalah the biggest player di OSV ya, offshore support vessel. Jadi kayak kapal penunjang untuk lepas pantai gitu kan. Jadi dia ada riset di mana pokoknya dari riset itu semua gitu kan si kinerjanya Tidewater ini menguat. Jadi dia ada kekuatan neraca sama likuiditasnya yang kuat banget serta exposure dia ke Middle East sama Asia Pasifik. Jadi bisa jadi nanti akan sampai nih ke Indonesia. Jadi story-nya Tidewater ini persis sama dengan story-nya Wins, Lead dan kawan-kawan gitu kan. Mereka tuh udah suffering lah 8 tahun gitu. Nah, sekarang pick up banget gitu. Nah, harusnya Wins pun juga demikian gitu karena secara kinerja Win sama Tidewater ini kurang lebih sama aku. Jadi mereka itu sama-sama labanya peak di 2014, habis itu turun dalam gitu kan. Nah, kalau udah di luar negeri aja si Tidewater ini sebagai benchmarknya dia sudah mulai jalan gitu ya, sooner or later bisa jadi tuh dia nanti akan sampai ke Indonesia juga gitu. Itu yang wins gitu sih. Ada lagi apa ya, Esa. Nggak usah ya, Esa udah dibahas sih sama Prima kemarin. Ntar aku nambah Oke, lagi. ada favorit Leli, ada berarti tadi perbankan ada BRI ya karena ada Mhm. lagging. Itu Betul. MDKA sektor komoditinya Ya. karena dari reopen China sebenarnya sebenarnya dia belum reopen juga itu bukan satu hal yang negatif. Kenapa? Karena orang anggap kan dengan merebaknya kasus di sana lagi orang berpikir lockdown. Ternyata dia tidak lockdown, dia hanya lebih ketat Mhm. aja. Di mana orang yang baru datang masuk ke sana harus lebih tes lebih banyak kan. Tapi bukan artinya Mhm. semua kota benar-benar jadi lockdown nggak boleh activity. Nah itu masih Betul. dikonsider tidak terlalu buruk lah gitu. Makanya komoditinya juga masih bergerak. Sama tadi yang related to oil and gas supporting ya. Jadi lebih di Wintermar offshore-nya karena ya tadi Mhm. ya untuk melihat ini turn around lah ya story-nya untuk si Wins yang udah suffering 8 tahun
untung nggak keburu kolaps ya. Untung bisa survive gitu ya. Oke, nah itu kan tadi mungkin teman-teman kalau ada yang mau tanya boleh loh sekalian. Itu tadi stock pick pilihan Leli Mamuroh ya. Jadi teman-teman kalau yang mau kebetulan punya gitu atau baru mau beli, boleh loh langsung tanya-tanya ke Leli tuh. Ya kan nanti Tanyanya Japri aja ya, jangan tanya pas live ya. ya biar lebih intim ya. Sektor consumer gimana Betul. kata Abdullah nih. Tadi Mayora oke. Betul. Menurut lo sektor consumer? Sektor consumer tuh gimana ya? Aku nggak terlalu suka sebenarnya dengan sektor consumer ya. Cuman kan balik lagi pada saat resesi, pada saat market turun dalam, yang paling defensif memang sektor consumer gitu kan. Jadi kalau misalnya contohnya misalnya Unilever, apakah Unilever akan kembali ke harga awalnya dia dulu? Aku rasa jauh banget, nggak mungkin lah. Bisa dibilang hampir nggak mungkin gitu. Jadi kalau mau ngambilin upside dikit-dikit dari sektor consumer sih nggak apa-apa gitu, kayak Sido. Unilever juga nggak apa-apa gitu, cuman nggak jangan yang pegang terlalu panjang gitu, karena saya kayak dulu waktu awal COVID kan pada bilang kan sektor consumer yang bakal bertumbuh signifikan gitu kan kok, karena kan COVID di mana orang-orang itu pada pengetatan ikat pinggang tapi makan pasti tetap jalan gitu kan. Ternyata kenyataannya kan nggak seperti itu gitu loh. Jadi aku pikir sektor consumer itu kayaknya nggak terlalu cakep kalau misalnya dipegang panjang, tapi kalau untuk tektok-tektokan sih nggak apa-apa gitu sih ya, karena balik lagi pada saat resesi memang yang paling resesi atau kondisi sulit memang yang paling defensif adalah dia gitu kan. Itu sih kalau aku ya. Oke, Gitu. kalau consumer ini tergantung momen ya. Maksudnya ya momen-momentum lu misalnya kayak kebetulan tahun depan ini kan menjelang tahun pemilu. Biasa historical satu tahun before pemilu uang beredar makin banyak ya kan, orang bagi-bagi uang. Nah disitulah peningkatan demand terhadap produk-produk consumer ya, mungkin juga bagi-bagi produk consumer biasanya di kampanye atau dimanapun itulah. Nah itu biasanya cukup bagus secara karena momentum ya. Tapi balik lagi kalau secara benar-benar daya beli kita ukur kayak secara makronya, ini mungkin bisa ada katalis positif ketika UMR naik loh, Lel. Kan udah ditetapkan maksimal naik 10% kan. Ya. Nah, kalau misalnya kita harga, maksudnya harga ini apa istilahnya ceteris paribus ya. Jadi kalau misalnya yang lain barang nggak naik tapi UMR naik, ya berarti kan sebenarnya ada additional demand untuk lo beli produk-produk yang basic seperti ini kan, consumer goods. Nah, cuman balik lagi consumer goods yang seperti apa? Nah, kalau misalnya yang kita lihat belakangan perform ini kan Mayora dong. Mayora itu kan dia lebih ke produknya lebih ke middle up, terus ekspor juga. Nah, mungkin dolar juga seperti ini dia agak diuntungkan karena orang bilang middle up segmen kan nggak terpengaruh lah ya, naik berapa perak gitu di harga produk nggak ngaruh. Cuman kalau gue sih mungkin gue better liatin since barang-barang apa consumer ini agak mahal, biasa PBV-nya 2, something gitu kan. Gue malah coba aja lihat opportunity ada nggak yang consumer goods mendekati 1 kali PBV or below. Nah mungkin disitulah chance-nya gitu. Tapi kenapa bisa murah, harus dilihat. Nah, mungkin adalah beberapa stock pick yang mendekati harga 1 PBV-nya, nanti dilirik-lirik aja, ya gitu kan. Apa yang besok menarik? Kita cari. Silakan. Nanti WA ya, Bo. Nanti WA ya. Kita kasih clue gini seru ya. Kalau ada yang bisa tebak. Lumayan tuh. Wah. Lumayan kok buat challenge di grup. Ya bisa. Lumayan loh potensi rebound nih, kita makanya lihatnya. Yang penting tapi kita tahu thought prosesnya. Oh kenapa bagus, katalisnya positifnya lebih kuat nggak dibanding katalis negatifnya. Nah itu kan yang harus kita timbang-timbang. Mungkin gitu tadi jawabannya ya Abdullah ya, kayak mengenai sektor consumer. Teman-teman gimana? Oh ada yang nanya teknologi, gimana tuh Lel teknologi? Kenapa kita jadi ngomongin saham mulu ya hari ini ya? Kita nggak back to laptop loh. Oke, teknologi teman-teman. Saya percaya teknologi itu adalah
saham yang memang bisa multi-bagger ya, someday gitu. Kalau tahun kemarin kan teknologi itu berdasarkan story. Kalau sekarang kan adalah tahunnya realisasi gitu kan. Kalau misalnya mau ambil-ambil saham, ya secara fundamental bagus, secara realisasinya lah gitu dia bagus. Udah nggak based on story lagi kalau sekarang gitu. Tapi apakah sektor teknologi itu bagus ke depan? Saya sangat optimis. Kenapa? Yang menopang negara-negara maju, terutama di US sama China, itu 40% adalah saham-saham teknologi, betul kok? Betul. Ya, Amazon, Meta dan lain-lain ya. betul. Google Alphabet, Google ya itu. Kalau di negara Indonesia, sektor teknologi itu menopang baru berapa persen? 4% teman-teman. Jauh banget gitu. Jadi saya masih optimis bahwa mungkin 3 tahun, 5 tahun ke depan teknologi itu bisa jadi multi bagger gitu ya, bisa jadi akan jadi penopang dari indeks gitu kan, bisa jadi gitu. Tapi kalau misalnya apakah dalam waktu dekat ini, ya time will tell ya, karena kan yang kayak bank lah, yang benar-benar dibilang bank yang masuk ke teknologi, masih yang digital bank tuh apa sih kok? Arto, ya kan? Ah, Cuman itu aja. Iya, dia nggak punya branch gitu kan, nggak punya branches gitu. Nah itu yang bisa jadi itu. Nah kemarin kan nggak banyak banget bank-bank yang dibilang katanya apa namanya teknologi gitu kan. Ternyata nggak begitu gitu kan secara realisasinya gitu. Nah itu sih buka teknologi saya masih optimis dibuka juga salah satunya gitu kan. Kenapa? Karena dia itu kan case-nya paling kaya ya kok. hmm. Cash rich lah Ya, dia, 18T kan dia cashnya gitu. Bisa dibilang dia hampir nggak punya utang gitu. Jadi sekarang kalau aku ngelihat buka itu lebih ke bukan lagi dia ngandelin buka warungnya, tapi dia lebih ngandelin kayak dia kayak private placement gitu ya, apa ya istilahnya. Jadi masuk ke perusahaan-perusahaan yang dia kayaknya bagus gitu kan, dia masukin modal di situ, masukin modal di situ, masukin modal di situ. Nah itu sih. Jadi kalau mau ke teknologi ya balik lagi teman-teman jangan melihat ke belakang yang tahun-tahun kemarin ya gitu yang based on story aja tapi benar-benar lihat secara fundamentalnya dia seperti apa. Kalau perlu tanya ke Hans gitu kan teknikalnya seperti apa itu sih itu kalau dari aku gitu. menyinggung, oke, berarti tadi kan memang agak teknologi ya harus diperhatiin ketat sih karena kayak di Gbank Arto mungkin sekarang area buy ya 5.200, tapi di satu sisi BBYB sebenarnya malah naik ya karena So, mungkin udah ada stamp buyer right issue-nya gitu kan, dengar-dengar kan seperti itu. Jadi ya bisa jadi lebih di drive sebenarnya corporate action-nya juga gitu. Termasuk tadi lo menyinggung buka yang punya cash ini bisa dipakai buat investment di mana. Kalau gue lihat kan memang sebenarnya 18 triliun itu masih semuanya di dalam deposito kebanyakan dan dia bank-bank buku gede lah ya, yang which is depositonya mungkin net masih below 3% gitu, 4% gitu kan. Nah, gue jadi berpikir ya, gue berpikir nih brainstorm seolah-olah if you adalah direksi dari PT Bukalapak.com gitu ya, lo akan menempatkan uang 18T itu di sebenarnya di produk apa sih yang benar-benar liquid gitu kan, tapi lu bisa menghasilkan mungkin returnnya almost double digit gitu 10%, tapi ya, ya lu kan 10% dari 18T 1,8T lu erase semua dia punya kerugian lo di wave gitu, lu bottom line bisa positif nggak, benar nggak, dari hanya tabungan gitu daripada hanya investment di mana gitu, lu coba gemes kan? berpikir. Iya, gemes kan gitu. Duit sebanyak itu gitu kan. Masa cuma ditaruh di deposito, time deposit yang cuma 2% maksimal 3% gitu kan. Masih kena potongan pajak pula gitu kan. Dia bukan yayasan atau asuransi atau dana pensiun yang dia kena apa namanya kayak apa ya, insentif pajak gitu kan. Dia masih terkena pajak kan kok. Nah, kalau Betul. kalau aku ya bakal masuk ke reksadana lah, ya nggak? Pecah aja beberapa produk kalau misalnya 18 T itu terlalu besar gitu kan. Split aja beberapa produk kan reksadana pasar uang pendapatan tetap masih banyak banget nih yang create kinerja positif gitu kan. Salah satunya ada produknya Trimega Aset tuh. Boleh sebut nggak sih? Boleh ya? Boleh nggak kok? Boleh, Boleh ya. Oke. boleh. Kayak kayak produknya Trimega Aset tuh gitu. Ada namanya Trimega Fixed Income Plan. Sebelum masuk ke Trimega Fixed Ini, Income Plan, ini real case ya, berarti ini contoh nyata ya. betul. Ini adalah contoh nyata gitu. Kondisi besok tuh kan banyak yang bilang takut resesi kan kok. Dengan resesi, harusnya yang kita masuk apa sih? High quality asset, ya nggak?
Bukan high quality Ya, jomblo loh, kalau itu kan dirimu, ya kan? masih High high quality quality. asset. High quality asset. High quality asset itu berarti apa? Obligasi negara, ya kan? Absolut lah secara keamanan. Udah nggak ada lagi yang ngalahin lah keamanan dari obligasi negara. LPS aja lewat gitu. Nggak usah kulon wun, monggo gitu. Nggak, udah lewat aja gitu. Jalan tol lah gitu. Nah, berarti ke instrumen obligasi negara. Kalau masuk ke instrumen obligasi negara langsung, kita nggak usah ngomong yang reksadana dulu ya gitu. Kalau masuk ke instrumen negara, obligasi negara langsung, sekarang saatnya nggak? Enggak. Sekarang nggak saatnya gitu. Karena apa? Ada yield yang itu bisa jadi akan berdampak terhadap kinerja dari obligasi negara tersebut gitu kan. Jadi dia akan menyebabkan kenaikan yieldnya atau penurunan yieldnya. Karena sekarang kan lagi ada kecenderungan interest rate yang tinggi kan. Nah, pada saat yield itu di 7,6 sampai 8%, apakah itu waktu yang tepat untuk masuk ke instrumen obligasi negara? Iya. Kenapa? Karena pada saat dia udah nyampe peaknya di 8%, untuk dia balik di bawah 7% itu sangat mudah sekali gitu, cepat banget gitu. Jadi teman-teman, kalau misalnya mau masuk ke obligasi negara, apakah saatnya sekarang? Enggak, karena masih akan ada volatility di depan gitu kan. Jadi kecenderungan BI naikin suku bunga kan masih akan lumayan ada ya gitu, beberapa lah nanti ke depan. Begitu juga dengan di US kan, karena kan memang kita kan selalu benchmarknya adalah salah satunya US Treasury kan ya kok, yang tenor 10 tahun, 30 tahun gitu kan. Nah, kalau masuk ke obligasi negara saat ini belum saatnya gitu. Kayak kita kan ada namanya Trimegah Trump Strategic Plus ya kok. Karena dia TRSF jadi Trump Strategic Apa? Plus gitu kan. Jadi dia reksadana pendapatan tetap yang base-nya adalah obligasi negara. Jadi dia full ke government bond dia. Nah, sebenarnya si Trump Strategic Plus itu dia active managely ya dia. Jadi MI itu akan memperpanjang durasi obligasinya pada saat marketnya bullish, market obligasinya bullish. Jadi pada saat suku bunga itu akan turun, yieldnya akan turun dengan durasi yang lebih tinggi dibandingkan benchmarknya. Nah, durasinya si Trump Strategic Plus ini kan sebenarnya dia 2 tahun ya. Jadi dia melihat saat ini potensi yieldnya dia naik. Jadi dia memperpendek durasinya. Jadi lebih pendek lagi gitu. Nah, apakah sekarang saatnya untuk masuk ke Trump Strategic Plus? Enggak. Karena itu tadi dia masih ada potensi untuk penurunan di depan. Jadi sebaiknya kayak buka, kalau aku jadi pemilik buka ya, aku bakal parkir dulu di Trimegah Fixed Income Plan.